Akhir-akhir ini tuh aku terima banyak banget pertanyaan dari kalian-kalian semua buat ngejelasin lebih banyak tentang personal brand. Tolong dong Kak di breakdown, Kak tolong dong dijelasin tutorialnya. Pokoknya banyak banget aku terima DM dan bahkan aku banyak ditanya di komen untuk ngejelasin lebih detail tentang personal brand. Dan aku berpikir, gimana jadinya kalau aku bikin sebuah series tentang personal brand buat kalian semua, supaya kalian semua bisa membangun personal brand kalian sendiri tanpa harus bayar course mahal-mahal, karena aku bikin ini 3 part, ini semua lengkap banget. Kamu bisa langsung eksekusi setelah nonton video ini. Dan video ini aku bagi jadi 3 part supaya kalau kalian pengen slow down, kalian pengen belajar tahap bertahap, ini bisa banget. Oke, tanpa lebih lanjut lagi, mari kita langsung mulai. Jadi nama series yang aku buat ini adalah Know, Build, Grow Your Personal Brand. Ini adalah 3 part series tentang bagaimana cara kamu membangun personal brand that actually matters. Alright, kita akan jelasin semua segala sesuatu tentang personal brand yang benar-benar bermanfaat buat kamu bisa membangun personal brand kamu. Let's go! So, sebelum aku jelasin, kalian pasti mau tanya kredibilitas aku untuk ngejelasin itu apa. Jadi, sedikit perkenalan, aku itu punya main account. Jadi, aku tuh seorang brand strategist and copywriter sebelum aku jadi seorang content creator dan juga social media strategist. Alright? Dan aku udah di bidang ini sekitar 5 tahun, nanti Juni udah 6 tahun ya. Jadi, udah lama sekali berada di bidang ini. Jadi aku adalah seorang multi-dimension personal brand. Jadi, aku punya personal brand yang sedikit bercabang, karena aku punya personality dan niche dan coverage yang berbeda untuk setiap akun yang aku buat. Dan aku hidup dengan satu motto, let people who find you found you. Karena kita hidup di zaman dimana sangat mudah kita untuk berusaha menjadi orang lain. Jadi aku percaya banget kalau kita bisa belajar untuk menghargai diri kita sendiri, mencari kita sendiri, percaya akan diri kita sendiri, kita bisa stand out di luar sana. Karena kalau kita berusaha menjadi orang lain, kalau orang lain mencari kita, mau cari di mana? Ya gak sih? Aku udah tulis banyak banget copies. Copies is basically what we write as a copywriter in my life. Dari social media copy, ad copy, pokoknya semua jenis copy. Aku udah menghandle lebih dari 15 social media account. Dan aku udah handle sampai account yang accountnya udah jutaan. Dan aku juga bangun udah lebih dari 25 brand dari scratch. Alright, aku sebelum jadi copywriter, aku tuh seorang author. Kalian bisa nge-stalk LinkedIn aku untuk tahu history aku jadi author itu gimana. Dan yang terakhir, aku pengen share juga kalau aku tuh seorang penyuka matcha. Kalau kalian mau traktir aku matcha, silahkan. Alright, without further ado, let's get started. Kita mulai dari jelasin soal fundamental. Oke, fundamental itu penting banget. Alright, jadi apa sih itu personal brand? Sebenarnya banyak banget definisi personal brand. Kalau kalian cari aja di online dari page 1 mungkin sampai page 100 itu punya banyak definisi yang berbeda. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi dari semua definisi berbeda yang diberi, itu sebenarnya punya sumbu atau punya center yang sama. Personal brand itu adalah bagaimana cara kita membawakan diri kita untuk persepsi orang lain. Jadi bagaimana orang lain akan melihat kita. Apa sih persepsi orang tentang kita? Bagaimana sih kita diingat oleh seseorang? Jadi menurut aku itu adalah personal brand. More than a reputation, it is a personal brand. Jadi kalau buat aku personal brand itu adalah kombinasi unik dari skill kita, pengalaman kita, personality kita yang bikin kita tuh berbeda dari yang lain. Mungkin kalau skill kita bisa sama kayak orang lain, dan personality kita semua bisa membuat kepribadian kita tertentu ya kan. Tapi kalau misalnya pengalaman hidup kita itu pasti berbeda dengan orang lain, jadi itu yang bisa bikin kita individu yang unik. Dan juga tanpa kita sadari, kalaupun kita itu adalah seseorang yang berada di bidang yang sama dengan 100 orang lainnya, pengalaman yang berbeda itu mengajarkan kita beberapa skill set yang kita nggak benar-benar lihat tapi benar-benar ada, dan kita sering sekali tidak pernah menyadari itu. Jadi I want to share more later on. Jadi pertanyaan pertama aku ke kalian adalah, kalian pengen dikenal sebagai siapa? Kalau kalian belum tahu, nggak apa-apa, karena kita bakal cover itu nantinya di bagian the discovery. Tapi di sini aku cuma mau kasih kalian gambaran yang besar. Jadi kalau kalian nggak membangun personal brand kalian, orang yang akan define kalian tuh siapa untuk kalian. Dan di dunia ini kita punya free will ya, kita punya free will. Tapi kita juga pengen persepsi orang tentang kita tuh sebisa mungkin kita buat supaya orang bisa memproyeksikan kita sebagai individu yang kita pengen. Misalnya kita punya aspirasi, kita pengen suatu hari orang melihat kita dari aspirasi itu juga. So, kita harus membangun personal brand kita supaya orang lain tidak mendefine-nya untuk kita. So, aku pengen breakdown ini. Coba kalau kalian duduk di sini dengan kertas dan pulpen kalian, coba kalian pikir, kalian pengen jadi apa? Mau jadi pengusaha kah? Mau jadi seorang penulis kah? Mau jadi seorang motivator kah?
Kalian pengen jadi apa? Aku pengen bikin contoh di sini. Jadi seorang entrepreneur. Biasanya orang kalau mau jadi entrepreneur, kira-kira kenapa sih? Karena mereka mau dapat sales yang lebih banyak, mereka mau difitur sama media, mereka mau jadi industry thought leaders, mereka mau dapat investasi. Ini adalah 4 alasan yang datang ke pikiran aku saat aku bikin slide ini dan aku buat. Dan untuk mencapai 4 hal ini, yang di bawah ini, personal brand itu punya power yang sangat besar untuk merealisasikannya. Karena personal branding ini bisa membawa kita untuk difitur sama media. Kalau kita udah difitur sama media, itu langsung menambah kredibilitas kita, menambah kepercayaan publik terhadap kita. Dan itu bisa membawakan investasi untuk bisnis kita. Atau kalau kredibilitasnya tadi itu udah ada, itu kita bisa gunain loh untuk mencari investor. Kita udah pernah diliput untuk prestasi ini, prestasi itu, atau inovasi ini, inovasi itu. Dan itu bisa menarik investor, VC, investor. Dan juga pastinya kalau kita udah punya kepercayaan yang banyak, itu akan jauh lebih mudah buat kita menjual. Apalagi kalau kita menjual produk yang sedikit di atas market rata-rata. Oke, mungkin kita ambil contoh langsung aja supaya kalian nggak bingung. Aku mau bahas tentang Gary Vee. Dan Gary Vee ini salah satu orang yang selalu ada di top pikiran aku kalau ngebahas tentang seorang pengusaha, seorang marketing expert. Gary Vee ini pokoknya almost like, to me, it's like jack of all trades in marketing. Dia tuh seorang entrepreneur, angel investor, social media authority, author, and juga speaker. Dan aku udah breakdown 8 hal tentang dirinya yang menurut aku bisa aku share ke kalian tentang personal brand dia. Yang pertama, dia punya digital marketing expertise yang luar biasa banget. Sampai kesuksesan digital media dia tuh, digital marketing dia tuh sampai diliput sama Wine Library. Dan dia juga punya satu perusahaan di bagian media gitu, di bagian marketing dan media. Itu namanya VaynerX. Kemudian, itulah pokoknya keahlian dia dalam digital marketing itu benar-benar direpresentasikan di personal brand dia. Kalian bisa lihat di social media dia. Kemudian motivational content dia, kalau kalian pernah lihat motivational content dari Gary Vee, kalau dia ngomong di stage besar, itu rata-rata banyak advice dari dia atau saran dari dia itu kebanyakan tuh sangat-sangat hard hitting, itu sangat-sangat menusuk, dan itu jadi salah satu yang bikin dia unik tentang hustle, perseverance, dan juga self awareness kalau kalian perhatiin. Dan juga ketiga, dia punya branding filosofi. Dia selalu percaya kalau personal brand itu penting banget. Dan dia sendiri membuktikan personal brand itu penting banget. Impact dia tuh gila banget loh. Apalagi pas pre-COVID to COVID, nama dia tuh naiknya melesat banget. Cara dia membangun personal brand, cara dia repurpose konten, itu semua patut dianjungin jempol karena itu kuat banget presence dia. Dan dia juga punya integrasi konten yang sangat bagus. Dan dia juga punya community yang solid banget yang namanya Vayner Nation sama V-Friends. Itu keren banget. Dan aku ada di salah satu community yang namanya V-Friends yang ada di Discord. Aku nggak tahu kalian ada datang di sana. Oke, next. Dia juga autentik banget dan juga transparan banget. Dia selalu sharing tentang kegagalan dia, tentang keberhasilan dia membangun perusahaan dia. Dan itu juga yang tersambung langsung ke kesuksesan bisnis dia dan juga entrepreneurial credibility dia. Kredibilitas dia tuh gila banget di bagian entrepreneurship. Karena dia sering cerita di audience dan juga advice dia tuh benar-benar bisa dirangkum oleh individu like market yang sangat luas. Experience dia tuh experience sama insight dia tuh benar-benar sangat dihargai. Dan juga audiens dia tuh sangat mempercayai dia karena dia open banget tentang perjalanan dia, jatuh bangun dia, kegagalan, keberhasilan dia. Kemudian kalian bisa lihat content production consistency dia ada written post, podcast, semua pokoknya merata banget. Kalian bisa lihat cara dia repurpose konten itu bagus banget. Dia tuh presence-nya ada di YouTube, di Threads, di Twitter, semuanya ada pokoknya, konsisten banget. Dan juga dia salah satu influencer yang menurut aku marketing expert dan sebagainya yang selalu adapt to trend. Dia tuh salah satu orang yang selalu muncul. Kalau ada sosmed baru, dia selalu adopt. Dan itu yang bikin dia tuh salah satu expert di field ini yang punya forward thinking approach. Alright, itu adalah contoh yang aku berikan kalian tentang personal brand dia. Dia juga lumayan multidimensional, tapi dia benar-benar pinter banget ngeintegrasiin semua image dia. Alright, dan kalau kalian merasa personal brand itu sulit karena video ini, jangan khawatir karena personal brand itu sebenarnya tidak sesulit itu. Ini cuma banyak hal, tapi kalau udah di breakdown nantinya di bagian the discovery, kalian nggak akan nemuin itu kayak susah. Oke? Personal brand itu bukan do and don'ts. Personal brand itu sangat-sangat personal. Itu sebuah perjalanan. It's a lifelong journey untuk membangun personal brand. Karena kalau kita udah membangun personal brand, kita harus jaga personal brand kita kayak seumur hidup. Kita harus put the work seumur hidup. Tapi personal brand kita yang akan bawa kita jauh banget dalam hidup ini. Kayak orang-orang bener-bener akan percaya dengan kita hanya karena kita membangun personal brand kita.
Dan kita akan nge-cover itu semua. Dan kalau selama ini kalian berpikir kalau personal brand itu cuma sekedar warna, logo, atau cuma sekedar buat konten yang di-post aja, personal brand jauh lebih luas daripada itu. Dan dengan itu langsung aja ke part 2. Alright?